Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hais Mubarok Mahdi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 1262072131317. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS Etika Manajemen Kewirausahaan. Yang pertama yaitu tentang konsep manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan untuk menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen itu ada 5. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Manajer selalu bertindak sebagai seorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir, mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Dengan pengorganisasian dapat membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga yaitu penempatan atau staffing. Sama dengan pengorganisasian, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing telah memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing atau penempatan lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Beberapa sumber daya tersebut diantaranya yaitu peralatan, perlengkapan, dan inventaris yang ada pada sebuah perusahaan. Yang keempat yaitu penggerakan atau actuating. Seorang manajer akan melakukan pengarahan atau penggeraan kalau terjadi masalah yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pada prinsipnya, tidak ada bawahan yang mampu bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain sebagai atasannya. Yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Manajer secara aktif akan melakukan pengawasan terhadap sumber daya yang telah diorganisasi sebelumnya dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu konsep manajemen. Ada 4 konsep manajemen, yaitu yang pertama konsep manajemen sebagai ilmu, yaitu manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang kedua yaitu konsep manajemen sebagai seni, terletak pada perasaan, kemauan, pengetahuan, dan penyelesaian sampai tuntas melalui usaha-usaha yang sudah dipertimbangkan yang diterapkan dalam aktivitas manajerial. Yang ketiga yaitu konsep manajemen sebagai profesi, yaitu semua jenis kegiatan selalu dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Yang terakhir yaitu manajemen sebagai proses yang khas, terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut ke bab 2 yaitu konsep etika. Etika merupakan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Macam-macam hakikat etika itu ada 5, yaitu yang pertama etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis.
suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif merupakan kelompok ini berdasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusulaannya manusia menjadikan norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap dipersoalkan, yang diperhatikan hanya berlakunya. Yang ketiga yaitu etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral, sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Yang keempat yaitu etika teleologi. Etika teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi terhadap pertanyaan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban teologi adalah pilihlah tindakan yang bawa akibat baik. Yang terakhir yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan adalah tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya yaitu konsep kode etika berwirausaha. Konsep kode etik berwirausaha adalah mengatur dan mengarahkan tentang bagaimana nilai, aturan, dan tingkah laku seorang wirausahaan dalam memulai sebuah usaha, sehingga usaha yang dikerjakan berjalan sesuai tujuan dan visi misi. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi etika dalam kewirausahaan. Tujuan etika wirausaha adalah untuk menyenangkan orang lain dengan sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Sedangkan etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Baik, lanjut ke bab 3 yaitu etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan. Prinsip etika kewirausahaan itu ada 5, yaitu yang pertama prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang keempat yaitu prinsip kejujuran.
Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu prinsip integritas. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Perbedaan wirausaha dan wiraswasta. Dalam pengertiannya sudah berbeda. Wirausaha tidak bekerja dengan orang lain, sedangkan wiraswasta bekerja dengan orang lain. Fokus usaha wirausaha bersifat full time, sedangkan wiraswasta bersifat part time. Kepemilikan aset usaha. Wirausaha bekerja penuh dalam bisnisnya, sedangkan wiraswasta terlibat langsung terhadap sumber daya usahanya. Jangkauan pemasarannya yaitu wirausaha pemasaran produknya dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan wiraswasta memasarkan kepada pelanggannya saja. Pola pikir pengusaha. Wirausaha memiliki rasa tertantang untuk merintis bisnisnya dari awal, sedangkan wiraswasta memusatkan pada peluang usaha. Lanjut ke bab yang keempat yaitu konsep dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau memperbaiki usaha. Adapun sejarah peradaban Islam tentang entrepreneurship, yaitu sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship telah dimulai sejak lama pada masa Adam alaihissalam, di mana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala hewan ternak. Banyak sejarah Nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan. Sebagian dari mereka berusaha di sektor pertanian, peternakan, kerajinan, dan bisnis perdagangan. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh Muslim misioner antara lain yaitu yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah ini maksudnya yaitu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah dan mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menempatkan iman dan ketakwaan sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Yang kedua yaitu etika bisnis yang baik. Etika bisnis yang baik dalam Islam yaitu memiliki sifat kejujuran, keadilan, dan integritas dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka memahami bahwa keuntungan dalam bisnis harus dicapai dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu inovatif. Memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat yaitu kepemimpinan yang baik. Maksudnya yaitu pemimpin yang baik dan mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengelola bisnis mereka dengan efektif. Yang kelima yaitu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Seringkali kontribusi pada masyarakat biasanya bisa dilakukan melalui amal soleh atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka memahami bahwa kekayaan yang mereka miliki bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk membantu orang lain. Yang terakhir yaitu mampu mengolah risiko. Orang yang mampu mengambil risiko dalam bisnis mereka dan mampu mengolah risiko dengan baik, mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi risiko dan membuat keputusan yang tepat untuk mengurangi risiko dalam bisnis mereka. Lanjut ke bab yang kelima yaitu sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat yang dimiliki wirausaha sukses ya ada 7, yaitu yang pertama
percaya diri. Percaya diri ini maksudnya mempunyai kepercayaan atau keteguhan dan tidak tergantung kepada orang lain dan mempunyai sikap yang optimis. Yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil, yaitu maksudnya kebutuhan atau haus akan prestasi, berorientasi laba atau hasil, mempunyai sifat yang tekun dan tabah, mempunyai tekad dan kerja keras, energik dan penuh inisiatif. Yang ketiga yaitu mengambil resiko. Seorang wirausaha harus mampu mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat yaitu kepemimpinan. Seorang wirausaha harus bisa memimpin suatu usahanya, dan seorang pemimpin harus bisa mudah bergaul dengan orang lain, dan ketika ada orang yang memberikan saran ataupun kritik dapat menerimanya. Yang kelima yaitu orisinalan. Maksudnya yaitu seorang pemimpin harus inovatif, fleksibel, mempunyai banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak hal. Yang keenam yaitu berorientasi ke masa depan. Pandangan seorang pemimpin harus selalu mempunyai pandangan ke depan atau pandangan ke peluang untuk masa depan. Yang terakhir yaitu kreatif. Seorang pemimpin harus memiliki sifat kreativitas dan inovatif. Faktor yang mempengaruhi kewirausahaan itu ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal terdiri dari kebutuhan berprestasi, kebutuhan dan kebebasan, nilai-nilai pribadi dan pengalaman. Sedangkan dari faktor eksternal terdiri dari role model, dukungan keluarga, dan teman pendidikan. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha itu ada 5, yaitu yang pertama kurangnya pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang ketiga ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Yang keempat kurangnya pengawasan peralatan, dan yang terakhir lokasi yang kurang memadai. Lanjut ke bab yang keenam yaitu etika menemukan peluang-peluang. Etika wirausaha dapat diartikan sebagai adat sopan santun, adat kebiasaan, dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kewirausahaan. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan untuk kita dalam mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Adapun cara untuk mengembangkan peluang usaha yaitu yang pertama mengasah kreativitas serta mengembangkan ide. Yang kedua menciptakan tujuan yang jelas. Yang ketiga mempelajari kemampuan dasar yang diperlukan. Keempat melakukan perencanaan bisnis dan fokus pada satu ide kreatif. Yang kelima menjalankan pemasaran dan promosi. Yang keenam menjalin kerjasama untuk memperluas bisnis. Dan yang ketujuh mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Adapun faktor kegagalan dan faktor keberhasilan kewirausahaan. Faktor kegagalan wirausaha itu yang pertama pasti karena tidak memiliki visi. Yang kedua lemahnya perencanaan, dan yang ketiga terlalu percaya diri. Adapun faktor keberhasilannya yaitu yang pertama tekad yang kuat, yang kedua mengikuti perubahan pasar, yang ketiga memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas UTS Etika Manajemen Kewirausahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.